Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini bisa bertemu lagi dengan saya dan kalian juga masih bisa mengikuti mata pelajaran ilmu falak ini. Di kemarin kita membahas tentang bulan dan tahun dan tambahan tentang sedikit pembahasan kalender. Nah, yang sekarang kita langsung bagaimana cara menghitung musim pada kalender Hijri Samsi. Nah, untuk materi yang saya bagikan yang file Word itu kalian print saja. Jadi kalian print nanti itu untuk pegangan kalian. Jadi di print kalau bisa disalin di buku catatan, di buku tulis. Di biar lembaran printannya itu kalau hilang masih punya penggantinya di buku catatan. Nah, sebelum kita mulai mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Siapkan materinya. Nah, ini sedikit pembahasan yang kemarin lagi yang sudah saya singgung. Di kalender Hijri Samsi itu pada zaman dinasti Seljuk. Jadi Raja Jalaluddin Shah meminta kepada salah satu ahli astronomi yang juga ahli matematika dan penyair yang bernama Omar Khayyam untuk membuat kalender yang detail dari sisi tahun dan bulan. Tahun ini menggunakan sistem matahari dan bulan. Di tahun pertama Hijri Samsi diambil pada tahun pertama hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, itu sedikit tentang kalender Hijri Samsi. Nah, yang nanti kita bahas itu menghitung musimnya. Nah, ini tabel yang sudah yang saya bagikan yang Velvot itu ada tabelnya, ada cara menghitungnya dan ada contohnya juga. Jadi makanya kalian nanti print saja atau disalin di buku catatan. Nah, Hijri Samsi ini mulainya 24 September. Jadi tanggal 1 awal musim gugur atau tanggal 1 awalul kharif itu tanggal 24 September. Nah, ini 24 September 24 sampai 30 September ini ada 7 hari. Nah, ini ada 7 hari. 24 sampai 30 ini ada 7 hari. Terus Oktober 31 hari. Ini yang hari tabel hari ini jumlah hari dalam satu bulan. Untuk Februari ini ada 2. Ini tergantung tahunnya kabisat atau basitoh. Jadi kalau basitoh itu 28, kalau kabisat 29 hari. Terus tabel sebelahnya, tabel jumlah. Ini basitoh atau kabisat tadi tergantung tahunnya. Nanti di selanjutnya dibahas tahunnya. Nah, ini dalam 24 sampai 30 September ini ada 7 hari. Yang terus selanjutnya 38 kok bisa? Karena jumlah. Jadi mulai 24 September sampai Oktober itu dijumlah menjadi 38. Di 7 tambah 3, 38. Selanjutnya juga gitu, 38 tambah 30 sama dengan 68. Jadi dijumlah terus 68 tambah 31, 99 sampai 365. Nah, jumlah ini karena jumlah jadi ditambah terus mulai 24 September sampai bulan yang kita cari. Jadi kita enak nanti tinggal lihat tabel ini, tidak usah menghitung jumlahnya lagi. Terus sebelahnya ada
Hijri Samsi, ini nama-nama bulan Hijri Samsi. Awalul Kharif, ini awal musim gugur. Wasatul Kharif, tengah musim gugur. Akhirul Kharif, akhir musim gugur. Awalus Sita, awal musim dingin. Wasatu Sita, tengah musim dingin. Akhirus Sita, akhir musim dingin. Terus awalur Robe, awal musim semi. Wasatur Robe, tengah musim semi. Akhirul Robe, akhir musim semi. Dan terakhir awalus Saif, awal musim panas. Wasatu Saif, tengah musim panas. Akhirus Saif, akhir musim panas. Hari, ini juga jumlah dalam satu bulannya. Dalam satu bulan awal Kharif ini ada 30, 30, 31. Jumlah juga sama. Mulai awal Kharif jumlah dengan bulan selanjutnya. Dan ini 30 tambah 30, 60. Tambah 30, 90. Nah itu sampai 365. Nah ini tabel yang kalian buat pegangan nanti untuk menghitung. Selanjutnya, nah ini langkah pertama, langkah perhitungan, tentukan tanggal, bulan, dan tahun yang akan dicari. Kalian tentukan dulu tanggalnya berapa. Ini contoh tanggal 10 Oktober 2018. Yang kedua, tentukan apakah tahun yang dicari itu Basitoh atau Kabisat. Dengan cara tahun Masehi dibagi 4. Kalau tahun bukan abad, bukan ratusan terus bagi 4, kalau tahun abad dibagi 400. Nah, jika hasilnya terdapat sisa, maka adalah tahun Basitoh. Jadi contoh 2018 nanti dibagi 4 menggunakan porogapet, itu sisanya 0 atau ada sisa. Nah kalau ada sisa berarti tahun tersebut tahun Basitoh. Tapi jika tahun tersebut dibagi 4 habis, sisanya 0, berarti tahun tersebut Kabisat. Tuh. Nah ini contoh cara mencari tahu tahunnya Kabisat atau Basitoh. 2018 dibagi 4. Kita ambil nih 201 dibagi 4, maka hasilnya 50. Taruh sini. Terus setelah itu 50 dikali 4, maka hasilnya 200. Setelah itu dikurangi, dapat 18. 8, 1 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. Ini 20 kurangi 20, 0. Setelah itu 18 dikali lagi, dibagi. 18 dibagi 4. Jadi kalau ke atas itu dibagi, kalau ke bawah dikali. 18 dibagi 4 hasilnya 4. Terus 4 ini dikali lagi. Dikali 4 sama dengan 16. Kurangi hasilnya 2. Nah 2 ini sisa. Berarti tahun 2018 itu adalah Basitoh. Di tahun 2018 Basitoh karena ada sisa. Terus yang kedua, tahun 2020 sama caranya dibagi 4. 50 kali 4 200 dikurangi hasilnya 20 dibagi 4. Di 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 20 dikurangi 0, maka tahun 2020 tahun Kabisat. Nah itu cara mengetahui bagaimana tahun tersebut Basitoh atau Kabisat dengan cara membagi 4. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga untuk mengetahui tahun Hijri Samsi terlebih dahulu, identifikasi bulan yang dicari, apakah jatuh sebelum atau sesudah 24 September.
Jika tadi contoh soal 18 10 Oktober. Nah, itu kan Oktober apakah jatuh setelah 24 September atau sebelum 24 September. Jika tadi soalnya jatuh pada sebelum 24 September, maka tahun Masehi dikurangi 622. Ini. Jika soalnya ini tahun bulan Januari sampai 23 September, maka tahunnya dikurangi 22. Nah, jika soalnya 24 September sampai Desember, maka dikurangi 621. Di tadi ini berarti mulai jika ini tahunnya 24 bulan 24 September sampai Desember, maka dikurangi 621. Jika soalnya mulai Januari sampai ini 23 September, maka tahunnya dikurangi 622. Cara yang terakhir, hitung jumlah hari dari 24 September sampai tanggal bulan yang dicari dengan cara menjumlahkan kode hari bulan bulan yang telah dilewati dengan kode hari bulan yang dicari. Jika mau jumlah kan sudah ada ini di tabel. Kalian tinggal mencari saja, tidak usah menjumlah lagi. Di contoh soal tanggal 10 Februari, berarti kalian lihat saja Februari jumlahnya berapa? Nah, 158 atau 159 tergantung tahunnya. Tahunnya kabisat atau basitoh. Kalau basitoh kalian berarti milih ini. Kalau kabisat milih ini. Langsung contoh saja. Nah, contoh tanggal 10 Oktober 2018. Hijri Samsinya itu tanggal berapa? Oktober. Nah, kita lihat tabel. Oktober itu tanggal jumlahnya berapa? Oktober kita lihat. Ini Oktober jumlahnya 38. Jadi kalau soalnya sampai Januari, kalian aman, tidak usah memilih kabisat basitoh karena sama. Dimulai ini atas sampai Januari ini kabisat basitoh sama. Tapi jika mulai Februari ini berbeda, selisih 1 hari. Nah tadi Oktober 38, kita tulis 38. Setelah itu ditambah dengan tanggal, ini tanggal 10, tanggal soalnya. 38 ditambah 10, maka hasilnya 48. Jadi ingat ya, ini tadi Oktober, lihatnya di tabel, ini Oktober ambil 38, terus dijumlahkan dengan tanggal soal. Tanggal soalnya adalah 10. Nah, 38 tambah 10, maka menghasilkan 48. Setelah itu 48 kita cari di tabel lagi. Tapi mencarinya di tabel yang belakang ini. Kita cari yang belakang nih ya. Cari angka yang mendekati 48 tapi lebih kecil. Jadi cari angka yang mendekati 48 di bawahnya, di bawah 48. Sehingga bisa untuk mengurangi. Kalau kalian mencari angka yang melebihi 48, berarti tidak bisa dikurangi. Ini tujuannya untuk mengurangi angka 48 ini. Dicari di tabel. Nah, ini berarti kalau 60 kebanyakan, berarti kita ambil 30. Kalian ambilnya di nih, tabel jumlah yang paling belakang. Nah, kita ambil angka 30.
Benar. Nah, kalian ambil yang angka 30. Nah, kita tulis di sini 30. Terus kita kurangi. Nah, sebelum dikurangi kalian identifikasi bulan itu bulan apa. Nah, ini 30 digeser ke kiri set. Nah, berarti bulan awalul khorif. Kita tulis awalul khorif. Nah, setelah itu dikurangi. Maka mendapatkan hasil 18. 18 bulan wasatul khorif. Kok bisa? Karena wasatul khorif itu bulan setelah awalul khorif. Jadi ketika kalian ini 30 ditulis bulannya. Contoh kalau ini angkanya tadi 60. 60 berarti bulannya wasatul khorif. Maka hasilnya berarti bulan setelah wasatul khorif, berarti akhirul khorif. Nah, ini caranya hanya seperti ini. Sangat mudah. Nah, untuk tahunnya 2018 dikurangi berapa? Kita lihat bulannya. Kalau bulannya sebelum 24 September maka dikurangi berapa tadi? 621. Kalau setelah 24 September dikurangi 622. 20 ini Oktober berarti dikurangi 621 karena jatuh setelah 24 September. Hasilnya 1397 Hijri Samsi. Jadi kesimpulannya tanggal 10 Oktober sama dengan tanggal 18 Wasatul Khorif 1397 Hijri Samsi. Pelan-pelan ya. Karena waktunya sudah mepet. Ini saya kasih contoh satu lagi. Kalau nanti kalian masih bingung, bisa nanti lihat di YouTube. Semoga ini ada suaranya. Kalau yang kemarin-kemarin rekamannya tidak ada suaranya, jadi kalian tidak bisa melihat lagi di YouTube. Contoh lagi tanggal 2020 ini kabisat, karena jika dibagi 4 habis. Juli, lihat bulannya Juli, lihat tabel. Juli, lihat, nah ini. Tadi kabisat, berarti kalian milih 312. Jangan 311. Karena tadi 2020 312. Juli 312. Setelah itu ditambah tanggal 20. Hasilnya 332. Setelah itu kita cari angka yang mendekati 332 tetapi di bawahnya. Kita lihat tabel. Angka yang mendekati 332. 335 kebanyakan. Berarti 304. Nah, 304. 304. Nah, kita tulis 304 tadi bulannya bulan 304 bulan awalus soif. Kita tulis. Nah, hasilnya nanti bulan setelahnya. Setelah awalus soif berarti wasatus soif. Kita tulis dulu bulan awalus soifnya. Nah, awalus soif dikurangi menjadi 28. Bulannya bulan 28 ini bulan setelah awalus soif berarti bulan wasatus soif. Untuk tahunnya kita lihat juga ini. Juli itu jatuh sebelum 24 September. Jadi mulai Januari sampai 23 September. Nah, berarti dikurangi 622. Hasilnya 1398.
Nah, itu cara yang sangat mudah. Jadi kita tinggal lihat di tabel. Kesimpulannya tanggal 20 Juli 2020 sama dengan 28 wa 1 Shaif 1398 Hijri Samsi. Nah, sekian. Jika masih bingung bisa ditanyakan karena emang waktunya sangat cepat ya, sangat singkat. Sangat singkat, jadi bisa ditanyakan jika masih bingung. Atau jika di pondok bisa ditanyakan Kak kelas. Kak kelas pasti sudah paham. Ini ada yang bertanya. Terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Fuad. Ini ada satu pertanyaan. Saya bacakan dari 7H, Fajri Huzaini Ramadan. Ya, Pak, apa saja syarat yang harus ada untuk mewujudkan kalender Hijriah yang mapan? Pertanyaan kelas 7, pertanyaan sudah seperti ini. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Fuad. Kalender Hijriah ya. Nah, ini tadi kan membahasnya kita kalender Hijri Samsi. Kita menghitung musim. Kalau kalender Hijriah itu masih jauh. Kita menghitungnya masih jauh, nanti ketika kelas 2 itu saja masih kriteria yang tidak bisa untuk ibadah. Iya. Jadi karena kalender Hijri Samsi kita menghitungnya kan ada banyak perhitungan. Ada yang takribi, ada yang tahkiki, ada yang kontemporer. Kalau kalender yang perhitungan takribi itu tidak bisa untuk ibadah. Nah, yang sudah digunakan untuk menghitung kalender-kalender yang sudah dipasang umum ini, Iya. itu ya menggunakan kontemporer yang modern. Jadi itu bisa untuk digunakan untuk ibadah. Nah, terkait pertanyaan tersebut, ya saya Iya. jawab sedikit. Untuk membuat kalender yang mapan itu ya kita tadi bisa menghitung dengan metode yang kontemporer. Dianggap mapan itu seperti apa, Pak? Kalau di Indonesia itu kan kita ada setelah, kalau pemerintah itu menggunakan perhitungan, setelah itu ada yang namanya ru'yatul hilal. Iya. Ya, kalau ru'yah di Indonesia itu Kriteria. kriterianya itu minimal tinggi hilal itu 2 derajat. Jadi kalau kurang dari situ ya tidak belum masuk. Nah, meskipun tingginya 2 derajat ya kita harus melihat atau meneropong hilal tersebut. Nah, kalau jika se-Indonesia ini tidak ada yang bisa melihat, maka belum jadi tanggal 1. Jadi masih digenapkan tanggal 30. Itu. Ya, saya kira itu tidak, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi masih lama ya tentang kaitannya dengan kalender Hijriah itu. Sehingga mungkin nanti akan ada juga praktek, cuman untuk kelas berapa? Kelas 8 atau kelas 9 ya, Pak? Kalau praktek menghitung setiap hari. Menghitungnya. Kalau pembuatannya? Pembuatan kalender. Ya nanti mulai kelas 8 itu. Mulai kelas 8 ya. Ya, jadi anak-anak bersabar dulu ya kaitannya dengan hal itu. Untuk itu di pembelajaran kali ini karena memang waktu kita terbatas di pembelajaran daring, maka untuk mata pelajaran falak ini kami cukupkan. Kita bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti kondisinya akan semakin lebih baik dan tentunya virtual ini akan segera berakhir seperti itu. Saya kira terima kasih Pak Fuad, nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali. Ya, monggo kalau mau ditambahi. Ini untuk falak itu sering-sering latihan. Jadi tadi sudah saya kasih satu perhitungan, kalian latihan terus-menerus biar tahu caranya, nanti jika salah di mana jadi paham. Nah, itu intinya kalau falak itu setiti dan teliti. Jadi anak-anak ada himbauan kalian untuk
terus berlatih, terus mencoba, karena bagaimanapun juga karena pembiasaan itu nanti akan terbiasa